Nah, kita belum dapat nih tadi. PQRS-nya kita belum dapat berapa, jadi kita buat PQRS. Ya. Nah, tadi ada 2P tambah Q tambah dikurang 2R kurang 2S sama dengan 0. Itu SPL pertama. Kemudian SPL kedua, P kurang Q tambah 2R kurang S sama dengan 0. SPL ketiga, min P tambah 2Q kurang 4R tambah S sama dengan 0. Dan terakhir, 3P kurang S sama dengan 0. Nah, dari keempat SPL ini, kita diminta untuk menentukan basis ruang solusinya. Caranya adalah, pertama kita buat dulu, dari SPL ini kita buat ke dalam bentuk matrik augmentasi. Jadi matrik augmentasinya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi ini 2, 1, min 2, min 2. Ini 2, 1, min 2, min 2 itu sama dengan 0. Kemudian 1, min 1, 2, min 1, 1, min 1, 2, min 1 sama dengan 0. Begitu seterusnya. Oke, dari sini bisa ya diikuti dari SPL ubah ke dalam bentuk matrik. Nah, selanjutnya matrik ini, matrik augmentasi ini, kita lakukan OBE untuk mendapatkan matrik echelon barisnya ya. Jadi ini matrik augmentasinya, kita lakukan OBE, hasil terakhir OBE-nya atau hasil matrik echelon barisnya adalah seperti ini. Langkah OBE-nya nanti mungkin kalau misalnya kalian mau untuk latihan, kalian tentukan sendiri berapa OBE-nya sehingga mendapatkan hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya dengan substitusi mundur, kita lakukan substitusi mundur, ini baris keempat tidak perlu, baris ketiga tidak perlu, kita lakukan substitusi mundur pada baris kedua. Ini baris kedua, ini kan sama dengan, ini kolom pertama P, kolom kedua Q, kolom ketiga R, kemudian kolom keempat S. Jadi, untuk pada baris kedua ini, berarti Q dikurang 2R, ini Q dikurang 2R, itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Atau kita dapatkan bahwa Q itu sama dengan 2R. Yang selanjutnya, naik lagi ke atas, ini P dikurang S itu sama dengan 0. Ini P dikurang S sama dengan 0. Atau kita dapatkan bahwa P itu sama dengan S. Nah, kita belum dapat solusi ini. Kita baru mendapatkan Q itu 2R, kemudian P itu S. Jadi kita misalkan lagi. Nih, kita buat pemisalan bahwa karena di sini ada 2, dia totalnya ada 4. Yang 2 saling berhubungan. Q ada hubungannya dengan R. P ada hubungannya dengan S. Sementara Q tidak ada hubungan dengan S, R juga tidak ada hubungan dengan P. Begitu juga Q tidak ada hubungan dengan P, R juga nggak ada hubungan dengan S. Jadi kita buat pemisalannya 2 yang bisa mewakili keseluruhan ini, keempat PQRS ini. Jadi kita misalkan, kita ambil A, nih yang pertama itu sama dengan A, kita misalkan, jadi misalkan A itu sama dengan P, berarti A juga sama dengan S ya. Kemudian pemisalan yang kedua, karena kalau misalnya kita ambil A saja, Q dengan R belum ada yang mewakili, maka kita ambilkan lagi satu pemisalan lainnya yaitu B, yaitu B itu sama dengan R, kita ambil pemisalannya. Kalau B sama dengan R, berarti Q itu sama dengan 2 kali B kan? Karena Q itu sama dengan 2R. Jadi kita bisa misalkan bahwa B sama dengan R sama dengan setengah Q. Atau Q sama dengan 2 kali B. R sama dengan B. Nah, kita belum dapat nih tadi. PQRS-nya kita belum dapat berapa, jadi kita buat PQRS. Ya. Nah, tadi P itu sama dengan A nih. Misalkan di sini P sama dengan A, karena P sama dengan A sama dengan S juga. Jadi P itu sama dengan A. Kemudian Q, nih Q itu sama dengan berarti apa?
Q di sini. Berarti Q sama dengan 2 kali B. Ini dia. Q sama dengan 2B. Kemudian R ini. R itu sama dengan B. Kemudian S ini ya, S itu sama dengan A. Jadi PQRS bisa kita tuliskan menjadi A 2B, B, A. Nah, selanjutnya ini karena ada dua parameter ya, atau dua koefisien, yaitu koefisien A dan koefisien B, atau parameter A dan parameter B. Jadi kita bisa bisa pisahkan. Ini yang pertama A, kemudian yang kedua ini matriks, kemudian dikali dengan B. Ini sama dengan, ini ada P, ini ada Q, ini ada R, ada S. Nah, kita lihat P sama dengan A. Jadi untuk A ini berarti di sini harus 1 kan? Karena 1 kali A sama dengan A. Ini P sama dengan 1 dikali A ditambah berapa kali B. Kalau P itu hanya A berarti di sini kosong. Maka ini di sini 1, di sini kosong. Kemudian Q itu sama dengan 2B. Q ini, Q itu sama dengan A-nya ada nggak untuk Q? A-nya nggak ada, berarti ini harus kosong. B-nya berapa? 2. Oke, jadi 0, 2. Ini 0, 2. Kemudian untuk R, nih, R itu sama dengan B. Jadi untuk A-nya berarti ini harus 0. Ini harus 1. Terakhir, S itu sama dengan A, berarti di sini 1, di sini 0. Jadi dapat ini matriknya 1, 0, 0, 1, nih 1, 0, 0, 1 untuk A. Kemudian untuk B, 0, 2, ini 0, 2, 1, 0. 0, 2, 1, 0. Maka dari hasil itu kita dapatkan bahwa ruang solusi SPL-nya adalah ini dia. Ini ruang solusi SPL. Maksudnya ruang solusinya adalah 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0A, di mana A dan B merupakan parameter. Jadi basis ruang solusinya nih, basis ruang solusi dari SPL itu adalah 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, dan 0, 2, 1, 0. 0, 2, 1, 0. Jadi ada 2 basis ruang solusinya, dimensinya ada 2. Nah, dimensi basis ruang solusi itu dinamakan dengan nulitas. Maka kita katakan bahwa matriks tersebut memiliki nulitas 2. Atau nulitas dari SPL ini adalah 2. Di sini ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Saya masih bingung yang ini, Bu, menentukan 1, 0, 0, 1-nya itu. Menentukan ini? Iya, Bu. Bingungnya di mana? Caranya gimana, Bu? Ya, sekarang siapa yang bertanya namanya tidak muncul? Oh iya, nama saya Hikmal Nuhat. Hikmal ya? Iya, Bu. Oh, Hikmal. Oke. Oke, yang lain ada yang mau menjelaskan bagaimana mendapatkan 1, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0? Ada yang mau menjelaskan ke Hikmal? Tidak ada. Apakah tidak ada itu maksudnya tidak ada yang paham bagaimana mendapatkan 1, 0, 0 dan 0, 2, 1, 0 ini? Maaf Ibu, kalau sepengetahuan saja bagaimana Ibu? Sepengetahuan, oke boleh, nggak apa-apa mencoba. Oke ya, silakan Putu. Baik. Atau
Atau Putu mau share screen ini dan Putu bisa coret-coret menjelaskan ke Hikmal? Eh, lewat ini aja Bu, dibicarakan gitu saja boleh tidak? Oh, boleh. Oke ya, Hikmal, dengarkan penjelasan Putu, silakan Putu. Hikmal, mungkin sedikit. Jadi di sini kan kita udah dapat hasil substitusi mundurnya. Lalu dimisalkan lewat yang di kotak biru itu A sama dengan P sama dengan S. Dan untuk B-nya itu R sama dengan setengah Q. Lalu setelah itu dibentuk ruang solusi untuk SPL-nya. Untuk PQRS sama dengan A2B. Nah, ini didapatkan dari permisalan tadi. Untuk P sama dengan A. Dan untuk Q sama dengan 2B ini karena tadi B sama dengan R sama dengan setengah Q. Jadi untuk Q-nya kita pindahkan duanya ini ke sisi B-nya jadi 2B. Dan untuk R-nya itu sama dengan B. Lalu untuk S-nya sama dengan A dari permisalan yang A. Dan untuk setelah itu untuk menentukan yang apa tadi namanya yang ada angkanya tadi yang dibingungkan itu, kenapa yang untuk A ini 1 sedangkan yang B 0? Karena permisalan pada P sama dengan A ini P hanya bernilai untuk A, sehingga pada persamaan yang B ini tidak bernilai, jadi 0. Dan seterusnya begitu untuk Q juga. Karena Q tadi 2B, sedangkan di A itu tidak ada persamaannya, jadi di A-nya 0. Dan untuk yang R, itu juga kita ketahui persamaannya hanya dimisalkan untuk B, sehingga nilai A-nya 0 dan B-nya 1. Sedangkan untuk S-nya itu permisalannya hanya untuk A, sehingga A-nya di sini 1 dan B-nya 0. Mungkin seperti itu Hikmal, dan untuk Ibu jika ada kesalahan dapat ditambahkan. Mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih Gede. Gimana Hikmal? Kira-kira paham nggak dengan penjelasan Gede? Paham, Bu, paham. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Putu. Oke, baik. Yang lain ada pertanyaan? Bu, saya bertanya, Bu. Silakan Raden. Mengenai ini, apa namanya, urutannya. Kan ini permisalannya itu A jadi P sama dengan S, B, R sama dengan Q. Itu bisa nggak berbeda, Bu? Kalau berbeda kan hasilnya juga berbeda nanti, Bu. Boleh kalau misalnya pemakaiannya adalah berdasarkan ini ya. Jadi Q sama dengan 2R misalnya dimisalkan A dulu gitu ya. Ya, Bu. Boleh, nanti hasilnya berarti 02110A ditambah dengan 100B. Jadi dibalik aja. Nah, dia tidak masalah. Basis ruang solusinya berarti nanti dituliskan 0210 dulu, baru 1002. Jadi nggak masalah gitu, saling terbagi. Atau kalau misalnya kalian nggak mau ngambil A atau B, misalnya mau ngambil X dengan Y, itu juga nggak masalah. Misalnya di sini X, di sini Y. Nanti dapat hasilnya sama. Jadi boleh. Oke, Raden paham ya? Paham, Bu. Oke. Yang lain?